Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di video ini kita akan membahas seputar bahasa pemrograman Python. Jadi dari video sebelumnya kita sudah mempunyai atau mendapatkan beberapa file ya, yakni bagasnana.txt yang mana ini dibuat dari fungsi pesan kita yang kemarin. Kemudian database.txt dia menyimpan informasi dari user kita untuk login ya. Dan kemudian adalah aplikasi kita, yaitu login.py kita. Jadi dari video-video yang kemarin kita sudah membuat beberapa fitur ya, yakni fitur login, fitur registrasi, fitur kirim pesan, dan fitur baca pesan. Kita bisa coba run ya, kita bisa coba run login.py kita. Nah, di sini kita akan disambut dengan selamat datang, kemudian kita bakalan login. Kita pakai user Nana. Kemudian Nana 123 passwordnya. Nah, di sini kita bakalan ditawarin atau kita bisa kirim pesan ya. Kita bisa kirim pesan. Bisa kirim pesan, kita bisa baca pesan, atau kita bisa exit. Misalkan kita satu ya buat kirim pesan. Kita kirim pesan, pesannya ke Bagas misalkan Hi guys, hi guys, hi guys, salam kenal ya, salam kenal ya. Kemudian kita coba log out. Kita masuk lagi, tentunya sebagai user Bagas 123. Nah, di sini. Jadi di sini kita tidak punya atau si Bagas ini nggak tahu kalau si Bagas ini dia dikirimi pesan oleh si user Nana ya. Harusnya kan kalau user Nananya kirim pesan, si Bagasnya dapat notifikasi. Tapi ini nggak ada, jadi si user Bagasnya nggak tahu kalau dia dikirimi pesan oleh si Nana. Jadi kalau misalkan kita masuk ke baca pesan Nana ya, nah ini ada Hai guys, kemudian salam kenal ya, gitu teman-teman. Jadi di sini kita bakalan bikin satu fitur lagi yang tidak kalah pentingnya dari kirim pesan, baca pesan. Dari fitur-fitur yang sebelumnya kita bakalan bikin satu fitur untuk memberitahu si Bagasnya kalau si Bagasnya dikirimi pesan oleh si Nana. Jadi kita bakalan bikin satu notifikasi untuk memberitahu user yang dikirimi pesan gitu ya. Kita log out. Kita buka dari terminal satunya ya. Kita vim login. Kita bisa masuk. Oke. Jadi di sini kita bakalan bikin elemen-elemen atau variabel-variabel yang kita butuhkan untuk membuat satu notifikasi ya. Jadi kita bakalan bikin di sini, misalkan kita bikin kabar ya. Bikin kabar di sini adalah tipe datanya list kosong aja. Kemudian kita bikin kabar yang mana kabar ini dia bakalan nerima value dari function notif kita ya. Notif, function notifnya belum kita buat atau baru akan kita buat nanti ya. Jadi si notif ini dia minta satu parameter ya. Kita kasih active user. Kita kasih active user. Kemudian kita kasih kondisi ya. Jika misalkan si kabar ini kita masukkan ke dalam fungsi len, dia tidak sama dengan kosong, kemudian kita bakalan looping ya. Kita bakalan looping in kabar. Si kabar kita print si i-nya. Jadi idenya gini teman-teman. Kita bakalan bikin si fungsi notif
fungsi notif ini, dia bakalan ngembaliin nama-nama user yang mana usernya ini ngirim pesan. Misalkan si Nana ngirim pesan ke Bagas. Nanti si notif ini bisa tahu bahwa si Nana itu, oh si Nana kirim pesan, berarti nama atau user aktifnya si Nana ini bakalan diambil dan dikirimin ke kabar ini, bakalan dimasukin ke list kabar ini. Jadi kalau misalkan Nananya kirim 10 pesan, bakalan dikirimin juga 10 user aktifnya Nana. Aktif user, benar nggak sih? Aktif user kurang ya. Aktif user, benar. Oke, jadi kayak gitu ya. Kita bikin dari ininya apa? Fungsi notifnya. Fungsi notifnya baru akan kita buat. Oh, tunggu dulu. Jadi dia bakalan kita bikin ininya dulu ya. Sesuatu yang dibutuhin oleh si fungsi notif. Format notif pada .txt. Yes, notif dot write Oke ya teman-teman. Jadi di sini jadi user aktif dari si pengirim pesan itu bakalan diambil dari si ini ya. Dari sini kemudian kita buat satu file, namanya adalah notif underscore kepada .txt. Jadi notif underscore kepada ini dia adalah user yang dikirimi pesan. Ini dia ya, kepada ya. Mana tadi? Kepada. Oh ini nih. Jadi mau kirim pesan ke siapa gitu. Nah, nanti bakalan kita buat satu filenya yang mana namanya itu tergantung dari user yang ingin dikirimi pesannya gitu. Kemudian diambil aktif usernya. Nah, nanti aktif usernya bakalan kita olah di function notif tadi gitu teman-teman. Jadi idenya gitu. Jadi misalkan si user Nana ngirimin pesan hello, misalkan hello Bagas ke Bagas ya. Nanti bakalan dikirimin juga aktif usernya ke sini, notif underscore kepada ke misalkan Bagas, ini bakalan Bagas. Kemudian di function notif ini bakalan diolah aktif usernya tadi. Itu teman-teman. Udah kebayang ya? Udah ada bayangan belum? Jadi kita langsung ke codingnya aja ya. Nanti juga paham sendiri. Jadi di sini kita bikin satu variabel, kita bikin list kosong aja, kemudian kita open ya, with open. Yang kita open adalah yang tadi ya, notif underscore. Nah, kalau tadi adalah kepada, berarti user yang aktifnya adalah aktif user. Kita kasih modenya read ya. Jangan lupa .txt s baca. In baca, kita user,
i dot split, kemudian separatornya kita kasih koma ya. Dulu dia ada txt nggak? Kita udah tulisin txt belum? Takutnya udah ini ya, takutnya ini biasa ketinggalan nih. Nah kemudian kita langsung x.append ya, append si usernya. Jadi ini bakalan ngembaliin user-user yang ngirimin pesan gitu. Jadi nanti kan ada active user nih, banyak banget active user yang disimpan di variable x ini, di list x ini. Nah nanti list x ini bakalan berisi user yang mengirim pesan gitu. Jadi kalau misalkan si Nana ngirim pesan 10, ini nama Nana ini bakalan dicatat di sini 10 kali. Nana gitu teman-teman. Jadi kemudian ini yang akan kita return. Return x-nya ya. Tapi ini bakalan mengembalikan error ya. Ini bakalan error ketika si fungsi notif ini membaca sesuatu atau notif underscore active user .txt yang tidak ada gitu. Maka kita harus tangani ini ya. Kita harus tangani ini dengan misalkan try. Kita pas aja ya gitu. Jadi seperti ini aja teman-teman isi dari notif kita ya. Kemudian kita bisa langsung masuk ke sini validasinya. Jadi si kabar ini kan dia akan berisi nama-nama user yang mengirimkan pesan ya. Ini adalah tipe datanya list. Kalau list, dia nggak peduli walaupun tipe datanya itu kembar. Jadi misalkan kalau Nana ngirim 10 pesan ya dimasukin semua nama Nana ini 10-10-nya. Biarpun dia kembar. Jadi untuk ini, jadi ini bakalan jadi masalah. Jadi bakalan notifikasinya, jadi print i-nya ini bakalan berisi nama Nana 10. Nah kita nggak mau seperti itu karena merepotkan ya. Mending kalau 10. Kalau Nananya ngirim 100 atau dia ngirim 1000, nah ini bakalan jadi masalah besar. Jadi kita bakalan convert si list ini menjadi dictionary terlebih dahulu, kemudian kita ubah lagi menjadi sebuah list ya. Jadi kita bikin convert ini jadi dictionary, kemudian kemudian kita convert lagi jadi list ya. Nah kalau seperti ini udah aman. Pesan dari i, pesan dari i, warnanya kasih red.
Udah ya, seperti ini doang. Oh, di sini kita kasih pesannya ada berapa ya? Lain dari kabar. Udah gini doang teman-teman. Oh, kabar nih. Color.cprint kabar notif aktif user kabar. Oke teman-teman, sudah seperti ini. Kemudian kita koma, ini kita kasih warnanya red. Dah teman-teman, seperti ini aja. Jadi nanti ketika si Nana mengirim pesan ke Bagas, Bagasnya bisa tahu ya kalau dia dikirimi pesan. Jadi ada siapa aja yang mengirim pesan atau pesannya ada berapa, nanti bakalan ditampilin di sini. Siapa aja yang ngirimi pesan, maka ini dari sini ya. Tapi karena ini ditulis dengan file, artinya ini kan akan menjadi permanen ya. Jadi kita maunya ketika kita kirim pesan, kemudian si usernya misalnya ngebaca pesannya ya, maka notifnya pengennya tuh dihapus gitu, notifnya pengennya hilang. Tapi kalau seperti ini dia permanen, walaupun dibaca pesannya udah dibaca, notifikasinya nggak bakalan hilang. Jadi kita pengennya si notifikasinya hilang ketika pesannya udah dibaca gitu loh. Jadi kita bisa langsung ke function bacanya aja ya, ke function read tadi. Mana ada function read? Nah, kita di sini minta bantuan dari OS, kemudian fungsinya remove. Kemudian kita apa tadi? Notif ya tadi ya. Notif underscore apa tadi? Aktif user .txt. Itu ya. Jadi kita bakalan hapus nih. Jadi ketika pesannya udah dibaca, ketika si usernya udah ngebaca si pesannya, nanti notifikasinya bakalan dihapus. Tapi ini bakalan mengembalikan error atau OS error ketika notif yang ingin dihapus atau file yang ingin dihapus itu nggak ada. Jadi kita bisa tangani ini dengan try ya. Kita pas aja gini. Jadi dia bakalan kalau si ininya nggak ada, dia bakalan ngembaliin ini ya, OS error ya. Dia bakalan ngembaliin OS error, maka kita tangani di sini dengan accept ya. Oke, seperti ini aja kayaknya. Notif yang dihapus txt. Biasanya bakalan ada salah-salah. Kayaknya sudah. Kita save ya.
Kita hapus dulu Bagasnya ya. Kita login kembali. Nana 1 2 3. Baik, kita kirim pesan ya. Kita kirim pesan ke Bagas. Hai Bagas, salam kenal ya. Nama saya Nana. Kemudian kita logout. Kita login kembali dengan user Bagas. Nah, ini dia. Kita formatnya ketinggalan, teman-teman. Kita exit dulu ya. Kita exit dulu. Formatnya ketinggalan, teman-teman. Kita nggak kasih format di sini. Mana tadi? Ini dia. Formatnya tinggalan. Bagas. Nah, dia. Si Bagas punya 3 pesan ya. Si Bagas punya 3 pesan. Nah, pesannya semua dari si Nana. Kita bisa misalkan baca Nana. Nah, ini dia pesannya ya. Hai Bagas, kemudian salam kenal ya. Itu teman-teman. Nah, kemudian setelah dibaca notifikasinya hilang ya. Kita bisa misalkan kirim pesan ke Bagasnya ya. Kirim pesan ke Nana maksudnya. Hai juga nak. Kita ulangi teman-teman. Kita ulangi. Kita kirim pesan ke Nana. Kirim pesan ke Nana. Hai juga nak. Salam kenal juga ya. Hehehe. Kemudian kita log out. Kita run kembali. Kita masuk sebagai Nana 1 2 3. Nah, dia dapat 3 pesan juga ya. Dapat 3 pesan juga. Nah, kita baca pesannya Bagas. Nah, hai Bagas. Salam kenal ya. Itu teman-teman. Jadi mungkin hanya ini saja ya. Jadi setelah ini kita bakalan bikin fitur-fitur yang lebih menarik lagi. Kita bakalan bikin fitur-fitur yang lebih menarik lagi di video selanjutnya ya. Jadi mungkin hanya ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.